Oh, mampu kita tepiskan. Semua tipu daya setan itu bisa kita tepiskan. Terakhir setan bilang gini, ini senjata terakhir setan. Kalau ini nggak berhasil, angkat tangan setan. Kalau ini berhasil, waduh, senang kali setan. Nah, gitu jawabnya. Ini di kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali ini. Jadi kalau yang dalam ilmu Allah dan iradat Allah, aku itu ahli surga, nggak usah pun aku sembahyang surahnya. Sebaliknya kalau aku ahli neraka, sembahyang aku macam mana pun, keningku hitam nih yang sujud banyak tuh, tetap aku ahli neraka. Itu apa? Susah. Kalau. Kenapa pakai kata kalau? Karena surga neraka dia itu belum tahu apa. Nanti kan di akhirat baru tahu kan. Nah, pakai kata kalau. Jadi kita bilang, betul, yang Bapak bilang tuh sedikit pun nggak ada salahnya, betul. Cuman dari mana Bapak tahu kalau tuh? Yang kalau dalam ilmu Allah Ta'ala itu, dari mana Bapak tahu? Sebelum kejadian kan kita nggak tahu. Lalu kenapa sesuatu yang Bapak nggak tahu, sudah Bapak putuskan untuk Bapak? Mendahului sesuatu yang Allah belum tunjukkan, itu kesalahan besar. Berarti mendahului dia, mendahului apa yang dalam ilmu Allah. Itu kesalahan besar sama dia. Jangan didului. Baru kita bisa ngomong seperti itu setelah terjadi. Sebelum terjadi jangan kita duluin. Maka bahasa kalau itu menunjukkan dia nggak pasti tahu. Dari mana Bapak tahu kalau Bapak ahli surga sehingga nggak perlu Bapak sembahyang? Dan dari mana Bapak tahu Bapak ahli neraka sehingga Bapak pun merasa percuma aku sembahyang? Nah, dari mana Bapak tahu Bapak itu ahli surga sehingga untuk apa aku sembahyang? Toh aku ahli surga, nggak usah sembahyang pun masuk surga. Dan dari mana Bapak bisa tahu Bapak itu ahli neraka sehingga Bapak untuk apa aku sembahyang? Toh kalau memang di neraka, ya aku percuma sembahyang, tetap masuk neraka. Dari mana kita bisa tahu bahwa kita itu ahli surga atau ahli neraka? Kok didului sesuatu yang Allah belum tunjukkan sama kita? Di situ kesalahannya. Nah, sudah kesalahannya. Mendului sesuatu yang Allah belum tunjukkan sama kita. Nah, di situ kesalahan. Makanya bahasa kalau ini nggak boleh, nggak boleh. Nah, bahasa kalau itu jebakan setan itu. Setan itu menghempang orang supaya jangan ibadah, itu terakhir senjatanya itu. Mula-mula dicegah supaya jangan ibadah, bisa kita tepiskan. Kemudian ditunda-tundanya kita supaya jangan sembah, jangan ibadah cepat-cepat. Ditunda-tunda, ujung-ujungnya nanti lewat, nggak terbikin, keenaan kan, nunda-nunda. Bisa kita tepiskan. Kemudian disuruh setan kita supaya banyak-banyak ibadah. Cuman akibatnya karena mau banyak, buru-buru. Nah, kalau udah buru-buru memang banyak, tapi kualitas menjadi hilang. Kita mampu tepiskan. Allah lebih suka sedikit ibadah tapi mantap daripada banyak tapi serba terburu-buru. Nah, jadi nilainya nggak ada insya Allah. Mantaplah kita ibadah. Ketika saat mantap, justru setan mendorong itu. Iyalah Pak, sembahyang itu mesti yang mantap, ibadah itu berzikir itu mantap, nggak perlu banyak Pak, berarti mantap, membekas ke hati. Atau berzikir doa ya Allah, nikmatnya ibadah ya Allah, nikmat kali zikir malam ini ya Allah, ya Allah. Lalu setan bilang, yang bisa ngerasain zikir kayak gini untuk Bandar Khalifah nih, Bapak sendiri. Yang lain belum sampai makom ini, yang lain belum, Pak Ajis belum, ini belum. Ini Pak Arif aja yang kayak ini nih. Wah, cobalah. Hebat nggak? Didorong sama setan tuh, supaya mantap ibadah kita, merasakan lezat dan nikmat. Dirasakan lezat tuh, tapi tipu di situ. Dikasih racun, dicantikkan ibadah kita, tapi diracuni dengan apa? Ujub, ria, takabur. Takaburnya di mana? Kalau yang lain-lain belum bisa makom ini kayaknya baru aku aja bisa kayak. Nah, takabur ya. Habis hancur. Oh, mampu kita tepiskan semua. Tipu daya setan itu bisa kita tepiskan. Terakhir setan bilang gini, ala Pak Arif, tuh apalah Pak Arif menyusah-nyusahkan diri ibadah.
Kalau memang dalam qada Allah Ta'ala Pak Arif itu ahli surga, nggak usah capek-capek ibadah gini, ahli surga juga. Yang dalam ilmu Allah Ta'ala itu tidak akan berubah Pak Arif. Yang dalam iradat Allah pada azali, oh ini Pak Arif udah ngaji kan? Oh, di situ setan masuk, dikaji awak dulu dia masuk. Oh iyalah, ada kelas tinggal itu, udah Syekhul Masyayikh itu. Itu lin satu setelah iblis itu. Yang datang ini. Jadi sebaliknya pun Pak Arif, kalau Pak Arif itu ahli neraka, macam mana pun Pak Arif yang ibadah atau sehebat-hebatnya, neraka juga. Itu apalah merepotkan diri ibadah sampai seperti ini. Udah, nggak masalah itu Pak Arif. Ketika dalam hati, iya juga ya. Oh, kena lah itu situ. Iya juga ya. Kan bukankah apa yang akan terjadi itu semua sudah ada dalam ilmu Allah? Yang ada dalam ilmu Allah mustahil berubah. Kalau seandainya terjadi perubahan apa yang dalam ilmu Allah, berarti ada sesuatu yang terjadi di luar pengetahuan Allah. Mustahil, nggak mungkin itu. Nah, Allah menjadikan segala sesuatu sesuai dengan apa yang dalam iradatnya. Iradat Allah sesuai dengan apa dalam ilmunya. Ya betul juga nih. Kayak mana nih ya? Kayak mana nih? Wah, mudah-mudahan datang keraguan Pak Arif. Waduh, kayak mana ya nih? Kayak mana? Makanya kalau udah kayak gini, langsung datang ke ahlinya. Nanya, cemana menepisnya ini setan yang datang nih. Terus kita berpikirnya gitu aja, ini setan yang datang. Cuman cemana cara nepiskannya ini? Nggak mampu kita. Asli datang aja, setan ini, setan nih. Doa sama Allah, ya Allah, hindarkan aku dari setan ya Allah. Tapi juga dibikin jalannya, jalan sebabnya. Datang ke guru yang ahli, ceritakan apa yang kita rasakan. Ini cemana ngilangkannya ini perasaan kayak gini. Nah, apa bimbingan dia, kita lah lakukan. Jangan kita main sendiri. Takutnya di situasi seperti itu setan terus bermain di dalam. Nah, terus dipikir, jadi pikiran itu, jadi pikiran. Nah, lama-lama rusak pikiran. Nah, itu bagaimana cara nepiskannya? Ini senjata terakhir setan. Kalau ini nggak berhasil, angkat tangan setan. Ya, kalau ini berhasil, waduh, senang kali setan. Nah, jadi dia bermain di qada dan qadar. Makanya qada dan qadar itu kan rukun iman yang terakhir. Nah, rukun yang keenam kan di situ. Kalau selamat ini selamat, kalau nggak selamat sini jatuh. Ini setelah lewat proses yang panjang ini, terakhir itulah dibikin setan, tipu daya. Nah, dan biasa kalau datang yang kayak gini kepada yang berilmu apa kepada yang nggak berilmu ini? Yang berilmu. Kalau yang nggak berilmu apa pula lagi? Belum sampai kemari pun udah kau dia. Nah, ini yang berilmu ini terakhir ini. Selamat di sini, insyaallah selamat. Hati-hati yang udah ada ilmunya. Yang datang itu nggak kelas-kelas pion-pion lagi udah. Wah, ada kelas menteri-menteri tuh. Syekhul Masyayikh. Jadi Pak Arif. Nah. Baik, jadi kita jawab gitu aja. Setan, yang kau bilang itu betul. Macam tadi juga. Yang kau bilang itu betul. Kalau. Tapi dari mana kau tahu setan? Kalau aku itu kayak gitu takdirku. Kalau seperti itu pada ilmu Allah Ta'ala pada azali jalan hidupku, bahwa aku ahli surga atau neraka, dan aku tahu untuk sesuatu yang akan datang, yang tahu itu cuma Allah, nggak ada yang tahu, termasuk kau iblis nggak tahu, aku pun nggak tahu. Sesuatu yang kita nggak tahu, nggak usah kita bicarakan, nggak usah jadi ukuran sama kita. Yang jadi ukuran apa yang diperintahkan Allah hari ini sama aku. Allah merintahkan aku ibadah, udah aku bikin ibadah, habis. Seandainya pun dengan ibadah ini toh ketentuan aku adalah ahli neraka, aku masih lebih suka masuk neraka karena Allah ridho kepada aku karena aku menjalankan perintahnya, daripada aku masuk neraka karena Allah murka kepada aku sebelum aku meninggalkan perintahnya. Terus iblis bilang gini, ya ini Pak Arif, di mana ngajinya ini Pak Arif? Wah. Nah gitu jawabnya. Ini di kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali nih. Nah, macam mana setan menggoda manusia? Situ disebutkan Imam Ghazali. Ini cobaan terakhir gitu. Itu jawabnya. Iblis, setan, dari mana kau tahu bahwa dalam ilmu Allah aku ini ahli surga atau ahli neraka? Yang tahu itu cuma Allah. Selain Allah nggak ada yang tahu, termasuk kau, termasuk aku. Maka oleh karena itu, ahli surga atau ahli neraka aku sesuai dengan ilmu Allah Ta'ala itu nggak jadi ukuran sama aku. Yang jadi ukuran sama aku adalah apa perintah Allah atas diriku hari ini. Allah nyuruh aku supaya ibadah. Ya udah ibadah. Perkara aku nanti ahli surga atau neraka itu yang ada yang tahu Allah. Kita nggak ada yang tahu. Pun seandainya.
pun seandainya misalnya dalam ilmu Allah aku ahli neraka, tidak apa-apa. Ahli neraka aku dalam menjalankan perintah Allah, lalu Allah ridho. Masuk neraka dalam ridho Allah, kira-kira tersiksa? Ya kan enggak, orang-orang ridho kok. Aku lebih suka kalaupun ditakdirkan Tuhan sesuai dengan ilmunya masuk neraka, tapi masuk neraka aku itu aku dalam menjalankan perintahnya dan Allah ridho sama aku. Keridhaan Allah kepada aku itu lebih kusukai walaupun aku masuk neraka, daripada aku masuk neraka karena Allah murka kepada aku, bukan karena aku tidak menjalankan perintahnya. Angin setan. Plus, iblis, setan. Aku yakin sebenar-benar keyakinan apa yang dijanjikan Allah itu pasti tunai. Jika kita beriman dan beramal soleh, patuh dan ikhlas menjalankan perintah Allah, Allah akan menjanjikan aku surga. Aku yakin Allah pasti akan menunaikan janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Andai Allah tidak menunaikan janjinya, berarti itu kekurangan bagi Allah. Karena ini janji baik. Kekurangan itu sifat yang mustahil bagi Allah. Maka mustahil Allah ingkar atas janjinya. Jadi oleh karena itu aku nggak pusing. Nggak memikirkan itu aku. Yang penting yang kupikirkan apa yang menjadi perintah Allah supaya bisa kulaksanakan dengan sebaik-baiknya. Surga dan neraka, ahli surga atau neraka, itu yang tahu hanya Allah, enggak ukuran. Dan Allah pun tidak menyuruh aku untuk mengetahui apakah aku ahli surga atau neraka. Yang disuruh Allah, berbuatlah engkau jika engkau mau masuk surga, bikinlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Udah aku bikin. Nggak payah kan? Jadi tapi nggak payah pun kalau dilipat-lipat setan kadang kau juga bongkar.